Karena kalau kita memang serius mau memberantas korupsi, ya pengaturan dana kampanye harus jelas, ya kan? Berapa persen yang ditanggung oleh swasta, berapa persen yang ditanggung oleh pemerintah. Kalau teori saya sih sebaiknya lebih banyak yang ditanggung oleh pemerintah. Kalau kita memang jangan serahkan itu kepada pribadi-pribadi gitu. Karena kalau negara-negara yang maju, yang sudah kaya, kayak Amerika Serikat, itu justru negara tidak lagi menanggung biaya kampanye. 100% itu ditanggung oleh swasta. Dengan audit tentunya yang lebih ketat. Bahkan pengumpulan dana kampanye itu adalah part of competition gitu. Jadi bagian dari pertarungan gitu. Nah, di negara kita itu nggak boleh itu menjadi bagian dari kompetisi. Sebab nanti di situ menyelinap uang-uang ilegal gitu. Nah, saya menyoroti perjanjian itu karena ada dua ya. Pertama itu perjanjian dibuat di antara kandidat gitu. Ya. Tapi itu bukan sumbangan itu, tapi utang piutang. Nah, yang menarik itu adalah karena dalam utang piutang itu ada klausul kalau tidak menang maka uangnya dikembalikan, tapi kalau menang uangnya nggak usah dikembalikan gitu. Kan ada pertanyaan publik kan, loh kenapa kok kalau menang uangnya nggak dikembalikan gitu loh. Justru kalau kalah itu uangnya malah harus dikembalikan, kan harusnya terbalik kan. Ya kan, justru kalau kalah sebenarnya ya nggak usah dikembalikan, ya kan. Justru kalau menang ya itu dikembalikan gitu loh. Kan dia punya gaji, punya apa kan begitu kan harusnya gitu. Nah ini justru yang mencurigakan adalah kenapa kalau menang malah tidak dikembalikan gitu loh. Artinya justru bakal muncul potensi-potensi. Ya itu dia kan, kita tahu lah kalau orang menang itu kan punya kesempatan banyak untuk menggunakan kewenangan dan kekuasaannya itu. Nah yang begini-begini ini harus diadres secara clear di depan masyarakat kita dan harus diregulasi secara baik. Kalau menurut saya sih justru biaya kampanyenya harus kita kurangi, ya, pertanggungan oleh negara harus dibikin lebih besar supaya orang-orang yang punya kapasitas untuk memimpin tidak harus membayar dan tidak harus berutang. Apalagi kalau berutangnya itu kepada satu kelompok atau beberapa kelompok yang menyuplai kepada dia uang yang begitu besar secara tidak transparan. Nanti suatu hari orang itu akan datang menagih. Saya minta pos menteri ini, saya minta pos ini, saya minta pos ini, saya minta proyek ini, saya minta proyek ini, saya minta izin ini, saya minta izin itu. Ini yang sebenarnya ngerusak sistem transparansi kita karena ada banyak transaksi di belakang layar yang kemudian negara dioperate dari belakang layar gitu. Negara yang maju itu dioperate semuanya itu di depan layar. Sehingga itu publik, ya itu bahayanya karena nanti mekanisme belakang layar ini yang bekerja kadang-kadang lebih dominan dari yang terjadi di depan layar gitu. Tapi kan udah biasa tuh Om Fahri, bohir-bohir. Nah itu justru yang tidak boleh kita biasakan, harus dihentikan. Kalau kita mau negara kita menjadi negara demokrasi yang bersih, maka pengaturan biaya kampanye harus dibuat secara rasional dan transparan. Artinya kalau memang faktanya kandidat-kandidat kita ini tidak mampu, ya negara harus ambil alih dong. Jangan dibiarkan dana-dana ilegal justru yang masuk kepada seorang kandidat. Gitu. Justru negara harus mengambil sikap bahwa karena banyak kandidat-kandidat kita ini adalah orang yang memang tidak mampu sesuai dengan tingkat pendapatan per kapita masyarakat kita, maka justru negara yang harus bantu dia gitu. Itu konkretnya gimana negara bantu itu? Negara bantu pertama-tama regulasi mengatur penggunaan fasilitas dan uang negara untuk kandidat. Misalnya jam tayang TV, ya kan, billboard dan sebagainya itu yang digratiskan kepada kandidat secara lebih merata gitu. Yang kedua, negara lebih memfasilitasi pertarungan ide dan gagasan daripada pertarungan alat peraga dan logistik, apalagi uang dan sebagainya gitu. Nah, karena itu juga meracuni masyarakat secara salah gitu. Kita punya negara-negara demokrasi yang lebih besar dari kita dan lebih miskin dari kita seperti di India. Ya, pemilihnya itu 900 juta, di luar penduduknya sekitar 1,3 miliar, 1,4 miliar. Ada satu negara bagian atau provinsi di sana yang hampir sebesar Indonesia gitu.
Itu toh mereka bisa mengutamakan gagasan daripada logistik gitu, sehingga biaya kampanyenya tidak sebesar kita. Nah kita ini kadang-kadang kampanye sudah agak diracuni oleh bekerjanya logistik, lebih daripada bekerjanya gagasan. Sehingga kemudian pertukaran gagasannya dibikin singkat gitu ya, tapi yang lama adalah kerja-kerja logistik. Bahkan itu ada suplai uang-uang cash di dalam amplop pada hari-hari menjelang pencoblosan ya. Ingat dulu ada orang yang ditangkap oleh KPK, dia tangkap di rumahnya itu ada ratusan ribu amplop berisi uang. Ya kan? Jawa Tengah. Iya itu kan pernah. Nah ini kan nggak boleh dibiarkan karena boleh jadi kita mengatakan oh ini lebih efektif kepada rakyat daripada gagasan. Ya rakyat tentu akan ke sana ya. Artinya kan kita mengorbankan konsepsi dan masa depan kita karena seperti kata ketua umum saya ini Pak Anies Mata, dia bilang narasi lebih penting daripada nasi. Oke lah benar nasi itu kita bisa kenyang hari itu, tapi apa betul negara hanya untuk hari itu? Bukankah negara itu kita harus bangun dengan fondasi yang lebih ideal untuk 1000 tahun yang akan datang? Gitu. Artinya untuk mencegah itu KPU perlu membuat peraturan khusus buat kampanye. Kalau sudah ada fakta kayak begini kan harusnya lembaga-lembaga itu berkoordinasi. Ya kan, pertama KPU Bawaslu menegaskan bahwa transaksi di belakang layar antara kandidat itu adalah peristiwa pidana. Bahkan kalau kayak gini, ya sebenarnya sih jeleknya kalau orang bertransaksi itu ya jangan dibuka ya. Tapi kalau udah terbuka itu kan peristiwanya dibuka begitu. Nah yang kedua itu harus ada mitigasi juga. Mobilisasi dana-dana besar itu oleh PPATK gitu. Sebab kita khawatir juga ini uang jangan-jangan datangnya dari gembong narkoba, dari trafficking dan sebagainya yang bisa saja masuk ke dalam pemilu ya kan menjadi sesuatu money laundry begitu ya. Dan nanti yang berkuasa di belakang layar itu adalah ya bandar narkoba ya kan, illegal mining dan sebagainya itu uang-uang haram ini gitu loh. Ini yang harus betul-betul dipantau. Kekhawatiran Pak Fahri itu sama dengan kekhawatiran Pak Benny Kaharman kemarin dalam rapat dengan PPATK, ya kan, karena digunakan dana untuk penundaan pemilu. Jadi memang kedepannya memang harus ada kerjasama. Harus transparan. Kalau Indonesia mau bersih dari korupsi, pemilunya harus dibikin lebih transparan. Oke. Soal yang tadi itu kemudian ada yang menantang dari Partai Nasdem, silakan Fahri laporkan ke KPK. Nah, gimana? Saya tidak berbicara tentang satu peristiwa pidana yang sedang terjadi. Tapi kita mengomentari apa yang menjadi concern publik bahwa ada transaksi di masa lalu yang sebenarnya ya kalau keperdataan ada yang memakai istilah ikhlas gitu, ya mboknya jangan ditulis ya kan? Karena kalau ditulis kan itu alat buktinya sempurna gitu dan itu bisa dilacak nanti apakah dia bayar pajak ya kan? Dilacak nanti apakah jumlah uang itu sesuai dengan yang dilaporkan kepada KPU. Itu semua bisa dilacak. Artinya kalau mau transparan begitu ya dilaporkan gitu kepada KPU bahwa ini ada transaksi seperti ini dan pajaknya sudah dibayar, uangnya sudah dilaporkan ke KPU secara detail dan sebagainya. Ya harusnya begitu sekaligus transparan gitu loh. Tapi kalau memang keperdataan murni ya kan understanding sesama mereka ya jangan dicatat. Karena kalau catat ya jadi peristiwa peristiwa hukum. Yang peristiwa hukum itu bisa mengantarkan pelakunya kepada tindakan yang ilegal begitu. Oke. Geser ke hal yang lain. Tadi Bang Fahri bilang lebih memilih Twitter dibandingkan IG, ya. Terus saya lihat di IG Bang Fahri, di Twitter Bang Fahri itu ada hashtag move on. Ayo move on, itu apa maksudnya? Dari mana? Kalau itu lebih kepada jalan tengah yang sedang diambil oleh Partai Gelora, gitu. Jadi Partai Gelora itu kebetulan nomor 7 ya. Nomor 7 itu kan tujuan, ya. Ya kan, ya tujuan itu bisa membuat kita bersatu menuju masa depan gitu. Nah, makanya kita ngambil jalan tengah tuh Mas Eko. Jadi Partai Gelora ini ingin ngajak yang kiri dan yang kanan yang selama ini berantem itu, ayo move on menuju arah baru
dan kita tegaskan sebagai sumber nasionalisme Indonesia ke depan adalah Indonesia sebagai superpower baru dunia gitu. Jadi kami ini lagi ngajak gitu loh bangsa ini, ayo kita menuju satu tujuan. Selain tujuan yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta perdamaian dunia. Tapi kalau ini kita rangkum, Indonesia ini didesain untuk menjadi superpower baru sebagai kekuatan yang akan ikut ngatur dunia di meja perundingan dunia itu gitu, bukan cuma sekedar sebagai embel-embel begitu. Nah, kita ajak yang lain, yuk bareng yuk, ya kan, move on. Jangan cebong kampret mulu nih, berantem kiri kanan nih, udah selesai. Kita sekarang menyatu, kita menuju masa depan. Dan kira-kira begitu. Tapi kepemimpinan Pak Jokowi kan dibilang luar biasa nih, kesuksesan memimpin G20. Oh iya, ya. Iya. Artinya? Justru kalau menurut saya sih ya, lebih baik kalau Pak Jokowi itu meneruskan tradisi jalan tengah yang beliau sudah lakukan dalam periode kedua. Ya karena kan beliau di periode kedua ini kan membangun tema rekonsiliasi dengan cara mengajak Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet, dan Pak Prabowo juga dengan kebesaran jiwanya, kebesaran hatinya ikut menjadi istilahnya anak buahnya Pak Jokowi. Dan beliau dengan bangga mengatakan, saya sekarang ini anak buahnya Pak Jokowi karena diajak untuk rekonsiliasi, karena efek dari 2 pemilu pilpres terakhir itu kan cukup tegang begitu loh. Nah, kita juga Partai Gelora juga masuk dalam tema itu gitu, sehingga kita sebenarnya lebih cenderung kepada apabila rekonsiliasi itu diteruskan, gagasan jalan tengah itu diteruskan. Karena dengan cara itulah Indonesia ini bisa lebih kuat di masa yang akan datang gitu. Nah, jadi sebenarnya kami setuju dengan gagasannya apabila gagasan itu diteruskan, dan Partai Gelora siap untuk menjadi yang menyuarakan bahwa Indonesia masih memerlukan rekonsiliasi. Karena krisis belum selesai. Covid kemarin luar biasa, kita babak belur gitu ya. Tapi kalau nggak bersatu berbahaya sekali. Kalau krisis ini dijadikan dasar untuk bertengkar, saya kira itu makin capek kitanya gitu, negara kita. Makanya tadi ketika rapid test tadi pilih Prabowo atau Pak Anies Baswedan, pilih Prabowo ya? Iya, sebenarnya yang berpeluang menjadi tokoh jalan tengah itu ya Pak Prabowo. Karena apapun kan dia sudah menjadi bagian dari pemerintahan ya. Bayangkan ya, yang saya respect dari Pak Prabowo adalah dia itu berjuangnya lama. Anda tahu waktu kita di lapangan dulu, Pak Prabowo itu sudah kita dengar berbeda pendapat dengan Orde Baru gitu. Sesuatu yang menurut saya itu luar biasa gitu. Kita dengar pidato-pidatonya. Dari dulu itu dia sudah kritis lah kepada menguatnya konglomerasi dan sebagainya. Itu kan luar biasa. Yang kedua itu, tapi dia bikin partai, instrumen demokrasi setelah dia pensiun begitu. Dan dia setia di jalan partai politik itu gitu. Dan akhirnya kemudian juga masuk ke dalam pemerintahan dan ikut ke dalam membangun pemerintahan setelah sekian lama menjadi oposisi lah kira-kira. Itu kan sebenarnya kesetiaan pada gagasan demokrasi yang menyebabkannya itu mungkin dia bisa menjadi tokoh pemersatu, tokoh jalan tengah gitu loh. Nah, saya kan punya kritik kepada Anies Baswedan dan Nasdem karena terlalu cepat menggalang anasir-anasir yang bisa membuat pertengkaran itu semakin meruncing secara tidak rasional. Sebab setiap pertengkaran tidak rasional itu biasanya gagasan tidak dianggap penting, tapi perasaan yang dianggap penting. Nah, kalau kita mengentertain perasaan itu, tidak pernah kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik. Makanya sebaiknya ini waktunya move on, ya kan, kita rekonsiliasi dan kita bangun kekuatan tengah, ya. Itu platformnya Partai Gelora, membangun kekuatan tengah, punya mimpi baru Indonesia sebagai superpower dunia. Itu yang kami mimpikan gitu. Kami percaya bahwa kita bisa memimpin dunia. Tidak saja kita sebagai partai politik memimpin Indonesia, tapi bangsa Indonesia bisa memimpin dunia. Karena bangsa ini memang didesain untuk memimpin dunia. Bayangkan ya, Bung Karno kita merdeka tahun 45. Ya. Tahun 55 kita udah mimpin bangsa Asia Afrika. Ya kan? Lalu kita membangun kekuatan tengah. Lahirlah CONEVO. Itu gedung parlemen kita sekarang ini adalah gedung CONEVO, Conference of New Emerging Forces.
Gelora Bung Karno itu gedung olahraga itu adalah gedung Ganevo, Games of New Emerging Forces. Jadi kita ini memang dari awal didesain untuk memimpin dunia. Nah, mimpi untuk mimpin dunia ini harus dihadirkan kembali supaya kita jangan cemen dong, masa sama K-pop aja udah ketar-ketir gitu loh. Bagaimana kita mau mimpin dunia gitu. Tadi kalau yang bicara soal mengkritik ya dalam tanda petik pencalonan Anies Baswedan oleh koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS, ini berarti sesuai dengan judul nih, Riuh Capres terus partai baru apa ya? Ya kita mengkritik itu karena menciptakan anomali kan. Ya Nasdem ini mohon maaf ini ya, kita sudah boleh saling kritik lah. Ini kan harusnya kalau menurut saya kan fase pertengkarannya dibagi 3. Sekarang ini pertengkaran antar parpol dulu lah. Nggak usah ngajak kandidat gitu. Habis itu baru pertengkaran antar caleg, barulah pertengkaran antar capres nanti menjelang 2024 gitulah ya. Nah, pertengkaran antar partai bolehlah kita saling kritik. Kan Nasdem itu partai pemerintah ya kan, ikut bersama Pak Jokowi 2 periode gitu. Kok tiba-tiba jadi partai kanan gitu ya kan? Dan mengusung satu tema yang aneh juga. Dia bilang perubahan gitu loh. Jadi 7 tahun atau 8 tahun ini memang tidak enjoy dengan kebijakan pemerintah sehingga mengusung satu tema yang diusung oleh sebenarnya kan oposisi gitu. Sebenarnya yang dilakukan oleh Nasdem kalau saya melihat kan dia ingin merubah tradisi sebelumnya lah, bahwa penentuan capres itu hanya terjadi di ujung-ujung menjelang pemilihan. Ini kan dengan mengumumkan dari sejak awal harusnya lebih bagus loh. Kalau mau menentukan capres dari awal, bikin undang-undang yang menentukan bahwa capres itu ditentukan sekarang. Masalahnya kan capresnya memang ditentukannya itu tanggal 7 sampai 13 September kan dalam aturan. Emang kalau ada deklarasi besok ngumpul-ngumpul gitu sudah bisa dianggap resmi? Nggak ada, tidak ada pengakuan negara ke situ. Jadi jangan bermain-main dengan sandiwara beginian. Kalau mau usulkan perubahan bahwa capresnya kita tentukan pada hari ini sehingga antara partai dengan capres itu menjadi juru bicara sekaligus yang mengatasnamakan partai politik. Sekarang bagaimana kita mau mengusung 3 partai misalnya, satu partai mendukung, mohon maaf ini ya, satu partai mendukung FPI dan HTI, satu partai menentang FPI dan HTI misalnya. Terus dijadikan satu, dia bilang kami jalan bersama. Lah kan ini aneh gitu loh, karena kalian nggak mengatur bahwa mekanismenya itu harus rasional juga gitu. Kalau mau ditetapkan demikian kan tetapkan dari awal, makanya kami mengusulkan waktu itu kami melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, ya biarin aja partai politik tuh punya calon sendiri dulu gitu loh. Biarin dia ngumumkan, diakui gitu loh, dan di bagian dalam diskusi kita gitu misalnya, tetapkan misalnya tanggal 15 Desember sudah keluar nomor partai, ya kan, semua partai udah dapat nomor. Kami dapat nomor 7 misalnya. Izinkan hari itu kami mengumumkan capres kita dulu dan cawapres kita dulu, katakanlah capres saja dulu lah gitu ya. Karena nanti diikat di ujung kan harus 20%. Tapi Mbak ya umumkan dulu sehingga yang bertengkar ini sah gitu loh. Legal, formal gitu. Rakyat juga nontonnya enak. Sekarang kita nonton apa coba? Ya kan? Ini kan berkelahi sendiri dengan dengan istilahnya itu bayang-bayangnya sendiri. Akhirnya dipersoalkan orang banyak hal begitu. Ini kan karena kita membiarkan kekacauan aturan ini gitu loh. Kami udah mengusulkan perubahan jadwal di Mahkamah Konstitusi, bahkan kami mengusulkan kalau bisa pileg aja dulu, nggak usah sebut-sebut capres. Pileg-pileg, caleg-caleg. Seperti 2019 ya? Seperti 2019, suruh berantem dulu gitu ya. Nanti kalau tiketnya dapat, si ini dicalonkan, atau si caleg itu sudah boleh mengumumkan bahwa kami nanti kalau menang pemilu capres kami si ini. Kan asik itu debatnya. Sehingga kita kalau menggali juga yang kita gali pikiran bukan perasaan. Sekarang akhirnya orang menggali perasaan, menggali identitas, ya kan, menggali hal-hal yang tidak rasional. Itu tidak sehat bagi demokrasi, gitu.
Itulah dasar daripada kritik kami, sebenarnya ini kritik sistem gitu loh. Jangan ada yang aji mumpung aja gitu, karena wah saya mau dapat kotel efek nih, saya garap aja ini dulu, siapa tahu survei saya jadi naik. Dan nggak boleh begitu dong. Kalau kita mengizinkan pertempuran seperti itu, kita mengorbankan sesuatu yang lebih besar dari bangsa ini, yaitu membangun demokrasi yang lebih rasional dan sehat gitu. Ya ada orang bilang ya itu nasibnya partai baru lah Bang, nggak bisa terlibat dalam riuhnya. Ya itu secara konseptual ya sebenarnya aneh itu, karena teori demokrasi mengatakan mandat rakyat itu terputus. Rakyat itu tidak mengekstensi hak apapun kepada seseorang. Kalau dikasih waktu 5 tahun ya putus gitu. Ini kan ada yang haknya udah putus tapi tiketnya masih dianggap berlaku. Sebenarnya oke ya secara konsepsional. Tapi oke lah ya kan, dianggap tidak lah gitu. Padahal seharusnya dalam pemilu itu harusnya orang startnya sama. Di mana-mana di seluruh dunia, semua partai itu startnya sama. Nggak ada partai yang membawa keuntungan dari masa lalu. Dan nggak ada juga partai yang membawa beban dari masa lalu. Semua partai itu startnya sama. Kenapa? Karena rakyat juga pengen memperbaiki kekuasaan itu dengan cara mengganti kekuasaan. Yaitu kalau ada partai baru. Di Prancis, En Marche partai baru. Dari satu gerakan yang dipimpin oleh Emmanuel Macron, itu tiba-tiba langsung menang pemilu. Itu juga yang terjadi di banyak negara, termasuk tetangga kita yang kita anggap mungkin sistemnya masih feodal di Malaysia. Tapi Pak Mahathir bikin partai baru, bisa langsung jadi Perdana Menteri, ya kan? Dulu 20 tahun yang lalu Erdogan bikin AKP, menang gitu, langsung ini. Rakyat maunya gitu. Saya mau lihat nih orang gagasannya bagus, kenapa dia nggak yang memimpin ya? Ini nggak, dipersulit gitu loh. Nah ini yang sebenarnya kami ya apapun keadaannya, tapi tekad dan perjuangan untuk menghadirkan kekuasaan baru, ya kan? Dengan arah baru, dengan mimpi dan cita-cita baru, menjadikan Indonesia sebagai superpower dunia ini, ya kami akan tetap bekerja dan memperjuangkan itu. Gitu. Dan kami percaya pada tanggal 14 Februari 2024 nanti rakyat bisa mengubah segalanya. Ada partai yang sudah besar begitu, dianggap dirinya besar, padahal pada diri kan nol pada hari itu. Tapi kalau rakyat hari itu memutuskan dia tidak dipilih, maka dia bisa jadi nol. Ada partai baru yang dianggap belum ada, belum punya modal, tapi kalau pada hari itu rakyat milih dia, maka dia bisa langsung berkuasa. Itulah magicnya suara rakyat itu, Vox Populi, Vox Dei itu. Suara rakyat, suara Tuhan itu, karena bisa membuat kekuasaan itu runtuh atau kekuasaan itu hadir pada saat secara instan gitu. Itulah hebatnya kekuatan rakyat gitu. Tapi itu berarti mulainya startnya setelah tahun 2024 lah Bang. Ya pada hari pencoblosan di kotak suara. Kan ini rahasia dalam kotak suara itu. Rakyat maunya apa kita nggak tahu. Ya kan, kecuali kalau pemilunya dibikin curang. Tapi kalau pemilunya fair kan, begitu rakyat masuk ke dalam kotak suara, dia kan bersumpah di situ. Karena nggak ada yang lihat kan, dia cuma dilihat sama Tuhan kan. Pada hari itu dia mau merubah pemimpinnya, dia rubah di situ. Dia mau mempertahankan pemimpinnya, dia pertahankan di situ. Partai Gelora kemarin ngajuin ke MK juga soal parliamentary soal kami tidak parliamentary threshold, tapi jadwal pemilu yang lebih kita anggap. Ya? Karena kan semua yang lain sudah mengajukan parliamentary threshold. Kita anggap kalau itu kita ajukan lagi nanti kan dikalahkan. Maka yang kami usulkan sebenarnya pileg dulu diselenggarakan. Itu gitu udah ya. putus belum? Udah, ya kan? Sama itu dianggap haknya DPR gitu loh. Nah DPR ini aneh kan? Katanya mereka pingin maju juga sebagai capres, masing-masing pingin sebagai ketua umumnya jadi capres. Tapi dia buat aturan supaya ketua umumnya nggak bisa maju jadi capres. Kan aneh sebenarnya kan? Ya kan, harusnya kan kalau memang kita ingin ketua umum kita dari capres, ya bikin aturan supaya ketua umum kita bisa jadi capres. Kenapa malah membuat keputusan atau yang oleh MK dikatakan itu adalah hak open legal policy-nya DPR, terserah DPR begitu, tapi DPR sendiri membuat aturan yang dia nggak mau ketua umumnya jadi capres. Aneh juga sebenarnya gitu loh ya, tapi ya itulah. Memang di dunia ini lagi banyak yang aneh. Tapi aturan yang sekarang yang masih berlaku nanti yang ada dua kan, ada partai pengusung, ada partai pendukung nanti di capres ya kan. Mau tidak mau partai Gelora akan menjadi partai pendukung, bukan partai pengusung. Nah, gimana sebenarnya menurut Bang Fahri sebagai partai baru untuk dalam hal pencapresan ini nanti? Ini sama dengan kita jual saham di pasar modal gitu.
Jadi ada saham blue chip, ada startup yang punya masa depan gitu ya. Tiba-tiba rakyat itu beli saham itu semua. Tiba-tiba dari perusahaan kecil yang nggak ada, beng gitu, tiba-tiba jadi perusahaan besar dan raksasa gitu. Ngalahkan perusahaan-perusahaan lama. Sama lah kira-kira kita, ya percaya bahwa siapa yang bersama Gelora insya Allah menang. Siapa yang nggak bersama Gelora dia kalah. Makanya Gelora ini blue chip sebenarnya. Siapa yang kan warna biru kan? Warna biru ya. Makanya blue chip ini kan. Siapa yang bersama Gelora insya Allah menang. Saya ingin menyimpulkan, artinya nanti ketika di pendaftaran nanti, Gelora pasti akan mendukung salah satu pasangan calon. Ya, sesuai peraturan perundang-undangan kan kita harus kan ikut, bisa juga nggak mendukung. Ikut kepada calon yang ada gitu. Ya kita tentu harus ada di dalam gelanggang dong. Ya kan, dan kita sebenarnya siap juga untuk menjadi bagian dari apapun nanti yang terbentuk. Ya kita harus ada sebagai salah satu dari kekuatan yang bertarung di situ gitu. Oke. Tadi kalau saya membandingkan calon yang sudah ada, Pak Prabowo dengan Pak Anies, Abang pilih Prabowo gitu ya. Tapi kan ada juga calon lain nih yang juga cukup kuat dari merah, ya kan? Gini, ya kita ini kan, saya kan mengenal Pak Prabowo lama dari mahasiswa, ya kan, saya udah tahu. Ini suara Bang Fahri apa suara Gelora nih kira-kira? Ya, saya, ya kan, Anda tanya saya tadi kan, ya kan? Saya kenal Pak Prabowo luar dalam lah, saya tahu perjuangannya lah, saya tahu pribadinya juga gitu. Jadi ya, saya menganggap, ya ini saya ya sekali lagi ya, bagi kita semua, bagi bangsa ini, ya kemampuan dan kapasitas dia baik secara real maupun simbolik itu sangat baik bagi bangsa ini gitu. Itu aja teorinya gitu begitu. Ya. Nanti kalau ada calon yang lain yang dari dukung oleh Partai PDI Perjuangan, maksudnya ada capres lain. Oh ya, kita belum tahu nih. Kita nggak tahu kan. Saya kan gini. Ini semua kan saya kenal. Ganjar sama saya lama di DPR, 10 tahunan lah. Abang yang nyebut nama Ganjar ya, bukan saya. Iya. Kemudian Anies Baswedan kan dari tahun 95 mungkin saya ketemu sejak dia di UGM, ya kan. Pak Prabowo juga kira-kira 94 lah. Saya ketemu gitu. Mbak Puan saya kenal lama juga lah, ya kan. Cuman yang pedagang-pedagangnya saya nggak terlalu kenal karena itu orang-orang baru semua gitu. Ya, harusnya pedagang ini ngasih utang aja, nggak usah minta balik. Baik, sekarang saya mau tanya khusus ke Partai Gelora kan Bang. Tadi kita bicara soal capres yang terdekat nanti April mulai pendaftaran bacalek ya, bakal calon legislatif. Jadi Gelora apakah ada kesulitan? Karena banyak juga nih partai-partai baru ya, terutama kesulitan nyari caleg. Siapa boleh daftar kalau Gelora? Kita ini kan pada dasarnya bukan orang baru yang tidak ada dalam tradisi politik. Saya ini kan bukan pedagang yang menjadikan pegawai saya sebagai struktur partai. Ya kan? Kita ini adalah memang orang politik, orang pergerakan yang membangun kekuatan-kekuatan ideologis juga di tingkat bawah. Oleh sebab itu, ya kekuatan kami adalah pada gagasan dan ide gitu. Dan itu yang membuat kita cukup kaget juga, nggak menyangka juga tiba-tiba ide itu memang secara masif ya, diterima secara luas di seluruh Indonesia, sehingga kami bisa membentuk 38 provinsi, sekarang Papua baru saja kita resmikan semuanya dari hasil daerah pemekaran, kemudian 100% kabupaten kota, sekarang lebih dari 500 ya, kemudian hampir 100% kecamatan ya. Dan sekarang kita tentu lagi di desa-desa ya, membentuk struktur sampai ke tingkat TPS. Kaget juga kita bahwa idenya itu dan tokoh-tokohnya itu memang dibeli oleh masyarakat. Artinya masyarakat itu tertarik di daerah-daerah semuanya secara cukup lengkap ya. Bahkan kalau kita dianggap ini tadinya berada di tradisi kanan, kita ini kiri kanan tengah cukup lengkap strukturnya gitu. Nah itu juga caleg-calegnya juga demikian. Saya kemarin kaget juga di beberapa daerah itu persaingan untuk menjadi caleg itu tinggi. Sehingga kesulitan ya? Iya. Sehingga misalnya keperluannya 10 caleg misalnya kayak begitu, tiba-tiba yang daftar 25. Dan itu akhirnya terjadi seleksi lagi di bawah.
Jadi artinya sudah ada apa yang di negara-negara demokrasi disebut dengan primary. Karena pendaftaran di bawah itu banyak, akhirnya kemudian mereka disuruh datang dan memaparkan ide-ide di bawah itu. Ini caleg tingkat 2 kita bicaranya DPRD kabupaten kota itu sudah ada semacam konvensi begitu di antara mereka karena itu pendaftarnya agak banyak gitu. Saya kaget juga mendapat video-video, di sana lagi disuruh pidato atau apa gitu, nanti kemudian nanggapin, nanti kemudian baru diseleksi betul-betul nggak mereka punya gagasan untuk mewakili masyarakat daerah tersebut. Gitu. Itu dari caleg-caleg yang daftar itu banyak yang milenial Gen Z nggak? Soalnya ini target kita ini identitas. Pada prinsipnya yang masuk ke dalam usia yang dibolehkan menjadi caleg ya kita welcome ya. Dari semua generasi tentunya. Saya percaya juga dari generasi Gen Z dan generasi yang yang umurnya mungkin sudah boleh menjadi calon anggota legislatif itu ada banyak dan tentu kami nanti akan mempersiapkan mereka dengan sebagai pendatang baru tentang bagaimana cara memenangkan pemilu karena ya mereka harus betul-betul mewakili generasinya dan harus menang kalau bisa gitu, jangan hanya meramaikan tapi kemudian tidak menang gitu. Dan kita senang sekali kalau makin banyak generasi yang lebih awal ngikutin politik supaya politik ini nanti menjadi tempat bagi orang-orang yang sejak awal niat dengan politik. Bukan cuma mampir sebentar karena punya uang banyak, jangan. Anda masuk politik itu karena punya idealisme dan gagasan. Soal ada uang tidak ada uang itu harusnya nomor 2 karena yang paling penting itu adalah adanya idealisme dulu gitu loh. Dan kami berharap tradisi politik kita itu melembagakan itu gitu loh. Yang hadir dalam politik itu pejuang gitu loh. Ya kan? Kan kita banyak ya, mohon maaf ya, kita lihat caleg-caleg gitu dinasti kayaknya gitu kan? Bukan soal dinastinya. Kalau dinasti sih kalau memang keturunan pejuang ya jadi pejuang nggak apa-apa dong. Ya maksudnya itu ada orang yang kayaknya ini orang nggak pernah berjuang deh kita lihatnya gitu ya. Selama ini kok cuman main TikTok itu misalnya kayak gitu ya. Tiba-tiba di situ jadi, nah mungkin dia populer menang gitu. Tapi kan kita bertanya tentang tradisi perjuangan. Ya mudah-mudahan kalau ada yang kayak begitu, dia segera bilang bahwa saya mau terjun dalam politik dan saya ingin mewakili idealisme Partai Gelora. Nah itu kita akan dukung gitu. Oke, Bang Fahri, ini minta pernyataan dari Bang Fahri mengajak Gen Z untuk mau nanti ikut pemilu, nggak promo Partai Gelora ya? Ya. Ikut dalam pemilu, silakan Bang Fahri. Ya, di Gen Z mungkin tidak melihat adanya keterkaitan antara kekuasaan politik dan pemerintahan itu dengan hidup mereka gitu. Kesempatan untuk mengekspresikan diri itu kaitannya dengan kebebasan gitu. Kaitannya dengan apakah pemerintah menyiapkan iklim kebebasan bagi ekspresi itu. Dan pemerintah yang mengizinkan kebebasan bagi ekspresi itu adalah politik. Kalau yang berkuasa mentalitasnya itu tidak memberikan kebebasan, ingin membelenggu kreativitas dan inovasi, maka Gen Z akan kehilangan kesempatan. Makanya, dan banyak lagi aspek-aspek lain yang harus disambungkan dengan masa depan dari generasi itu. Oleh sebab itu, sudah selayaknya sejak awal mereka membaca politik, memahami politik, ide-ide, gagasan dari partai dan kandidat yang ada, serta nanti kemudian memutuskan baik sebagai pemilih aktif ataupun bahkan sebagai kader partai dan sebagai calon politisi atau calon legislatif, calon eksekutif, sehingga mereka dari awal sadar bahwa memang hidup kita ini banyak sekali ditentukan oleh baik tidaknya politik yang berkuasa di negeri kita. Jadi Gen Z nggak boleh. Maka Gen Z tidak boleh golput, tidak boleh pasif, tidak boleh tidak peduli. Sebab kalau kita tidak peduli dengan politik, nanti politik di tangan orang-orang jahat yang mengatur kita gitu.